Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan hari ini saya ingin membahas mengenai fikih sholat. Dan dalam hal ini ialah membahas mengenai niat. Mengenai niat dalam sholat, beberapa anggota organisasi Islam itu ada perbedaannya. Sebagai contoh, kalangan Nahdiyin atau Nahdlatul Ulama sebelum sholat itu biasanya membacakan atau mengucapkan kata-kata niat. Misalnya usolli fardhu subhi dan seterusnya. Kemudian kalangan Persis atau Persatuan Islam dan Muhammadiyah itu kalau hendak sholat niatnya itu dalam hati dan tidak diucapkan. Ini biasanya yang saya amati seperti itu. Bagaimana dengan Jemaat Ahmadiyah? Mengenai niat sholat, ada seseorang anggota Ahmadiyah yang bertanya pada Khalifah Ahmadiyah yang kelima, yaitu Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis, Hadrat Mirza Masrur Ahmad Ayatullah Ta'ala bin Nasrul Aziz, menulis surat pada tanggal 21 Januari 2023 dan menanyakan mengenai soal niat atau kata-kata yang diucapkan sebelum takbiratul ihram dalam sholat. Khalifah Ahmadiyah menjawab atau menanggapi sebagai berikut. Niat ialah berkaitan dengan hati ya. Oleh karena itu tidak ada kata-kata khusus untuk niat ya. Untuk niat itu tidak perlu ada kata-kata tertentu ya. Yang penting di dalam hati dia mengetahui atau harus tahu sholat apa yang akan dia lakukan. Jadi di hati kita, di pikiran kita sebelum sholat itu sudah bermaksud untuk sholat dan tahu kita ini akan sholat apa. Sementara itu kebiasaan sebagian Ahmadi yang sebelum sholat itu mengucapkan ini wajah dua cia lillazi fataras samawati wal ard hanifah wa ma ana minal musyrikin, itu sebenarnya belum ada bukti sumber rujukan buku-buku Islam manapun ya. Bahkan Khalifah Ahmadiyah yang pertama niat sholat itu dari hati bukan lidah ya. Ini sabda Khalifah yang pertama dalam buku Diniyat ka Pehla Risalah halaman 20. Jadi mengenai sebagian Ahmadi yang mengucapkan wajah tu wajia sebelum takbiratul ihram dan dianggap itu semacam niat sholat, itu sumbernya ialah dari buku karya Maulana Syar Ali Fikih Ahmadiyah ya. Sebenarnya di dalam buku itu ditulis secara tidak sengaja ya, dan tanpa sumber referensi atau rujukan manapun. Jadi itu bahkan dalam sabda Khalifah kita yang kelima di tempat lain juga menyampaikan bahwa buku karya Hafiz Rosan Ali ya, bukan Syar Ali ya, Hafiz Rosan Ali Sahib yang buku yang berjudul Fikih Ahmadiyah. Itu sebenarnya buku ini perlu dikoreksi ya atau direvisi. Termasuk di dalamnya adalah masalah niat atau masalah kata-kata yang diucapkan sebelum takbiratul ihram dalam sholat. Untuk menjaga perhatian dalam sholat, Hadrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu Khalifatul Masih yang kedua rahmatullahi atau radhiyallahu an, menyampaikan bahwa metode ketujuh adalah niat. Karena ketika seseorang mengatakan kepada jiwanya ia akan melakukan suatu pekerjaan, maka perhatiannya akan tertuju padanya, berfokus padanya.
Niat bukan berarti Anda harus mengatakan sholat di belakang imam, berapa banyak rakaat sholat, menghadap Ka'bah dan sebagainya. Namun niat maksudnya ialah seseorang harus mempunyai maksud di dalam pikirannya sendiri bahwa dia akan melaksanakan sholat. Niat sebenarnya berhubungan dengan hati. Tapi ketika seseorang berdiri untuk sholat, beberapa orang tidak punya pikiran sedikit pun tentang apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu ketika hendak sholat, ingatlah juga sholat. Jadi ketika hendak sholat, pikiran kita itu diingat-ingat bahwa kita akan sholat. Dan gambarkan apa yang akan Anda lakukan, atau bayangkan apa yang akan Anda lakukan. Ketika Anda paham hal ini, Anda akan mulai mengembangkan rasa takzim atau rasa hormat terhadap perbuatan sholat di dalam diri Anda. Jadi perasaan takzim atau hormat di dalam diri kita untuk melakukan sholat akan berkembang atau tumbuh ketika kita memahami bahwa ketika kita akan sholat, pikiran kita itu sudah ada gambaran kita ini akan sholat gitu, dan bermaksud akan sholat. Setelah itu maka fokus atau konsentrasi juga akan dapat dipertahankan dalam awal sholat sampai akhir. Ini adalah penjelasan Khalifatul Masih yang kedua dalam buku Zikir Ilahi, kumpulan Anwarul Ulum, volume yang ketiga. Dalam kitab fikih terbitan jemaat telah disebutkan bahwa makna niat sebenarnya adalah bermaksud melakukan sesuatu. Karena niat berkaitan dengan hati, maka dalam hati seseorang harus menentukan jenis sholatnya, ya. Misalnya sholat subuh, sholat fardu, yang lain misalnya duhur dan sebagainya. Berapa rakaat yang akan ia mulai sholat. Namun itu di dalam pikiran kita, di dalam hati kita sudah ada bayangan seperti itu. Mengulangi kata-kata niat secara lisan tidak perlu. Bahkan dalam beberapa kejadian, mengulangi kata-kata niat pun tidak dianggap bermanfaat. Seperti yang telah tadi saya sampaikan, buku Fikih Ahmadiyah karya Hafiz Rosan Ali yang terbit pada tahun 1923 ada tercantum ayat Al-Quran, Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Surah 6 ayat 80. Ditulis secara tidak sengaja tanpa rujukan apapun terkait bacaan apa yang akan dibacakan sebelum takbir pertama, takbiratul ihram dalam sholat. Jadi sebenarnya ini tanpa rujukan, ya, dan karena tanpa rujukan dan tidak ada riwayat sahih yang menyebutkan seperti itu, maka ini tidak perlu diamalkan. Sejauh membaca wajah dua wajhiyah lillazi fatara samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin, itu adalah semacam iftitah, ya, atau sana, ya, pujian-pujian setelah kita takbiratul ihram. Dan ada juga jenis pujian-pujian yang lain atau sana-sana yang lain, ya, yang dapat kita lihat dalam hadis-hadis bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW biasa mengucapkan beberapa kalimat. Beberapa di antaranya ialah doa, sementara yang lain adalah pujian dan pemuliaan terhadap Allah Ta'ala. Ini setelah takbiratul ihram, ya, bukan sebelum takbir. Dan dalam istilah umum, ya, ialah iftitah, ya. Sementara istilah dalam jemaat Ahmadiyah ialah sana, ya, atau puji-pujian setelah takbiratul ihram. Ada banyak riwayat mengenai jenis-jenis iftitah atau sana setelah takbiratul ihram. Ada pula yang mengatakan bahwa Nabi membaca doa yang panjang yang diawali dengan wajah dua wajhiyah. Jadi iftitah, wajah dua wajhiyah dan seterusnya adalah setelah takbiratul ihram, dan memang ada riwayatnya dalam kitab Muslim, ya, Sahih Muslim, bahasan mengenai sholat, ya, sholatul musafirin wa qasruha, bab ad-doa fi sholatil laili wa qiyamihi,
babud du'ai fi sholatil laili wa qiyamihi. Riwayat Ali bin Abi Thalib. Ini adalah doa iftitah yang sangat panjang yang biasa dibaca oleh teman-teman dari kalangan Nahdiyin ya. Dan memang riwayatnya ada ya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian beberapa hadis lain yang termasuk dalam Sihah Sitah, yaitu Tirmizi, An-Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah, ditemukan juga banyak riwayat yang Nabi biasa bacakan dengan kata-kata yang disebutkan di bawah ini. Jadi ada iftitah, bacaan iftitah lain yang tercantum dalam kitab-kitab Sihah Sitah lainnya, yaitu tadi Tirmizi, An-Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah. Yaitu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini adalah iftitah ya, dan ini disebutkan dalam kitab-kitab hadis. Demikian pula sahabat Nabi bernama Abu Hurairah menyatakan bahwa antara takbir dan surah Al-Fatihah Nabi tetap diam. Namun beliau membaca sesuatu dan Abu Hurairah bertanya, "Apa yang Anda baca selama itu?" Maka Nabi menjawab, "Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma khzil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad." Ini adalah doa iftitah yang sumbernya dari kitab Sahih Bukhari. Bahasan mengenai azan dan bacaan apa yang dikatakan setelah takbir ya. Dan iftitah ini biasanya dibacakan oleh saudara-saudara kita dari kalangan Muhammadiyah. Semuanya yang tadi saya bacakan iftitah yang biasa dibaca kalangan NU ya, Muhammadiyah dan bahkan Jemaat Ahmadiyah, itu semuanya ada hadis-hadisnya, riwayat-riwayatnya dan sahih ya. Jadi tidak ada yang disalahkan di sana. Jadi kalau membaca ini boleh, membaca iftitah yang itu juga boleh, yang jelas ada riwayat hadisnya. Berkaitan dengan niat sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram, apakah dibacakan ataukah apakah membaca ayat tertentu? Jawabannya adalah tidak ada bukti yang jelas. Tidak terbukti bahwa itu harus dilakukan. Oleh karena itu, hal-hal ini tidak perlu dibaca sebagai niat sholat ya. Sebelum memulai sholat, hendaknya seseorang memutuskan dengan tegas sholat mana yang akan dia lakukan. Karena niat adalah masalah hati, jadi putuskanlah di hati ya, tidak diucapkan dengan lisan, tidak perlu ya. Tidak ada kata rinci yang perlu diulang atau diucapkan untuk niat ya. Yang jelas di dalam hati kita sudah memutuskan, sudah memastikan bahwa kita akan sholat subuh misalnya, kita akan sholat asar misalnya 4 rakaat dan seterusnya ya. Itu adalah di pikiran kita ya, di hati kita. Kata-kata yang kita ucapkan setelah takbir, wajah tu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard dan seterusnya, tidak dibaca sebagai niat sholat kita, melainkan itu adalah sana ya, atau iftitah yang kita bacakan sesuai sunnah Nabi ya, yaitu setelah takbiratul ihram. Apa yang saya sampaikan ini sumbernya adalah dari website resmi Jemaat Ahmadiyah, yaitu www.alislam.org. Saya kira sekian bahasan dari saya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.